Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Fitubers dari saya Dirga Dadali. Wow, banyak sekali ya pembahasan-pembahasan dari segelintir kalangan yang mengucapkan Fitub ini adalah bisnis penipuan. Katanya bisnis scam. Oke, pertama saya akan sampaikan kepada segelintir kalangan ini. Kalau kalian nggak ngerti, ya jangan memberikan teori ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti, ya jangan memberikan teori terlalu banyak. Ingat, jangan memberikan kesimpulan juga yang ngaco-ngaco, yang aneh-aneh, ya, yang kemana-mana, yang ngawur, gitu ya. Jadi Anda sekalian ini bilang saya ini kurang pintar, kurang manggung. Saya kasih tahu sama teman-teman, kalau misalkan dalam keadaan corona begini juga saya tetap manggung secara virtual, jadi dapur saya masih ngebul, alhamdulillah, ya. Jadi kalian ini nggak boleh asal-asalan dalam memberikan komentar, hanya untuk mengusahakan, ya, hanya untuk mengusahakan semua orang percaya kalau Fitub adalah perusahaan yang menipu. Itu salah sekali. Kita tahu nih ya, yang namanya perusahaan yang menipu itu kayak zaman dulu ClickShare, Brotherhood, sama Memiless. Zaman dulu ya. Nah, kenapa yang disebutkan tadi itu menjadi perusahaan yang bisa menipu gitu? Sebab yang disebutkan itu berbasis joining fee yang tadi saya bilang. Ada member fee, ya. Ada member fee di mana ketika member join diminta untuk membeli paket, ya. Tapi jika Fitub ini tidak menganjurkan untuk membeli paket. Silakan kalau kalian dari awal pengen main gratis, monggo sampai lulus gratis dari awal, pertengahan sampai akhir, ya. Jadi ini jelas berbeda. Faham sampai di sini ya. Fitub juga bukan Ponzi, ya. Ponzi itu tahu nggak? Ponzi kayak gimana? Ponzi adalah member get member, ya, yang disusun menjadi satu pohon yang mirip sama piramid. Yang mana member juga harus membayar di depan. Karena prinsip dari skema Ponzi ini adalah membayar member terdahulu sama member yang baru nih dibayarin gitu. Jadi jika member baru sudah tidak lagi dapat member, ya maka perusahaan yang memakai skema Ponzi ini tidak akan mendapatkan pemasukan ya. Ya, jadi apalagi member lama dan begitupun member baru itu tidak akan mendapatkan pemasukan juga gitu ya. Mungkin hal buruknya perusahaan akan menipu nih ya. Akan menipu siapa? Menipu member dan membawa lari sisa-sisa uang perusahaannya, tentunya itu yang dinamakan skema Ponzi gitu ya. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jadi Fitub ini boleh dijalankan secara gratis. Sekali lagi, boleh dijalankan secara gratis dan tidak memaksa untuk bayar ya kepada membernya. Jadi bedain ya. Dan di Fitub ini ada kadaluarsa. 40 hari kadaluarsa. Kalau misi kalian tidak dijalani selama 40 hari, misi kalian akan kadaluarsa dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitupun dengan atasannya. Apa masalahnya? Nggak ada urusan gitu kan ya. Jadi Fitub ini tidak berbasis joining fee. Ingat itu ya. Di sini saya mau nanya nih, kalian tahu nggak gimana caranya pasang iklan di Fitub? Tahu? Tahu nggak harganya berapa? Cara kerjanya tuh gimana sih? Cara kerja iklan di Fitub tuh seperti apa gitu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, saya sarankan dengarkan ya. Saya beri penjelasan kepada semua teman-teman supaya wawasannya bertambah. Mudah-mudahan bertambah dan tidak lagi menjudge yang aneh-aneh ya. Fitub ini sebuah perusahaan big data ya, yang memberikan share kepada membernya dengan cara menonton iklan. Fitub ini pun sedang memahami behavior. Tahu nggak behavior itu apa? Tingkah laku atau perilaku ya. Jadi pelanggan ini punya behavior tersendiri nih ya dalam mengkonsumsi iklan ya. Fitub tidak ingin sampai salah menempatkan iklan, yang mana Fitub sendiri akan meminta data nomor induk kependudukan ya kepada membernya tiap kali mau daftar sehingga tepat sasaran dalam mengkonsumsi iklan. Itu alasannya. Saya berikan Anda perumpamaan deh. Andai kata ada perusahaan koran yang menempatkan iklan yang lebih berbau dewasa kontennya, tentunya akan sangat tidak etis gitu kan kalau main beredar begitu aja gitu kan ya. Tentunya Fitub juga lebih memahami tentang behavior konsumen tersebut ya, paham kan? Jadi jika Anda pasang satu iklan yang melihat 1000 orang, maka 1000 orang itu 70 hingga 80% itu pasti bakalan beli. Kenapa? Karena big data memiliki analisa tertentu ya yang disebut behavior atau tingkah laku dari konsumen. Paham ya? Jadi tepat sasarannya. Perilaku yang kita punya, kebiasaan yang kita tahu, bahkan di Google sendiri pun menerapkan sistem GPS ya
yang bisa mengetahui di mana posisi setiap Anda lewat, mau kerja lewat sini, mau pulang ke rumah lewat sini gitu ya. Jadi tahu ada rekornya. Jadi pelajari dulu lah ya. Pelajari dulu dengan baik bagaimana cara VTube bekerja gitu. Jangan langsung jeblak aja gitu ya. Terus ada yang bilang juga kalau nggak ada orang yang pasang iklan di VTube katanya. Terus kalau pasang iklan juga ya cuma diklik-klik doang, dibeli nggak produknya. Aduh, aduh. Oke, saya jawab nih ya. Sekarang gini, kalian sering lihat ini nggak? Iklan di blog-blog atau bahkan iklan yang suka muncul dipaksa tuh ketika kalian main game di handphone kalian nih. Suka kan? Pasti suka lah. Nah, ketika kamu bermain game, pertanyaan saya begini. Apakah kamu beli ketika ada iklan lewat? Beli nggak produknya? Iklan yang ditawarkan tersebut. Walaupun dipaksa tuh, harus nonton iklan itu dulu baru game kamu bisa lanjut. Kamu bakal beli nggak sih produk itu? Paling 5 detik juga Anda langsung pencet tanda silang di kanan atas kalau nggak di kiri atas. Dah, iklannya lewat dan kalian meneruskan game itu. Ya, ini harus kalian pelajari dari segi ini ya. Di dalam perusahaan VTube ini para pengiklan akan selalu berdatangan ya. Kenapa? Dikarenakan sangat tepat wadahnya. Ini kan sudah jelas aplikasinya, ini aplikasi yang menyuguhkan tempat nonton iklan ya, yang membagikan share point sama membernya ya. Jadi konsumen yang mengklik iklan tersebut, terlepas si konsumen akan membeli atau tidak ya, dan bukan menyalahkan advertising company-nya ya. Jadi memang apakah ada advertising company yang menjamin gitu kalau misalkan kamu pasang iklan di situ langsung dibeli 100%? Kalau ada boleh dong saya ikut pasang iklan di sana. Gitu kan, enak banget, langsung laku gitulah. Jadi Anda tahu nggak sih dibayarnya tuh dari mana sih member ini? Nih saya kasih tahu. Ini logika aja, simpel aja. VTube tuh ngebayar para member dari pembagian hasil dari pengiklan yang pasang iklan di VTube. Ya, ini disebut juga sebagai sharing profit. Paham kan ya? Sharing profit. Jadi tidak ada urusan dengan joining fee atau dengan skema Ponzi yang tadi saya bilang ya. Ini beda jauh. Jadi nggak ada urusannya gitu ya, beda. Ketika kamu sebagai member VTube, kamu mengklik iklan sebanyak 10 kali dalam sehari, ya kamu dapat sharing point di situ dari VTube. Yang mana VTube pun mendapatkan sharing profit dari pengiklan. Paham ya sampai sini ya? Jika Anda mengatakan tidak ada yang iklan di VTube, atau ngiklan di VTube itu adalah fake katanya. Lantas apakah member VTube sendiri tidak diperbolehkan masang iklan di aplikasi VTube itu? Ya jelas boleh lah ya. Itu kalau kalian jadi member itu di tengahnya itu ada tanda plus, di situ kalian untuk pasang iklan ya. VTube ini juga bisa dibilang bisa membentuk ekosistem sendiri ya. Ini kalau mana parahnya nggak ada yang pasang iklan di VTube nih. Ini member-member juga bisa menjadi ekosistem sendiri di situ, di mana mereka memasang iklan juga sendiri ya. Terus di situ juga yang nontonnya sesama member ya, yang ngebayarnya itu juga dari sesama member ya, yang dapatnya juga dari sesama member. Jadi ini separah-parahnya ya, bisa membentuk ekosistem sendiri. Tapi itu nggak mungkin, itu mustahil, nggak mungkin terjadi kalau misalkan di VTube tuh nggak ada yang iklan ya. Sebab mereka-mereka yang terdahulu yang pernah ngiklan di VTube ini, pasti mereka sudah mendapatkan informasi bocoran kalau di VTube itu bakal ada fase kedua, di mana fase kedua ini bakal ada e-commerce. Paham? E-commerce akan lebih tepat juga, di mana awalnya VTube ini adalah tempat wadah aplikasi nonton iklan, dihajarlah dengan e-commerce. Ketambah, saya mau jawab juga sekalian, di mana e-commerce sudah turun, di situ juga izin dilampirkan. Sekarang gini, kalau misalkan perusahaannya belum ada izin, apakah masalah? Kalau masalah, kenapa nggak digulung? Kenapa masih ada? Kenapa masih berjalan? Jadi jika saya nih seorang pengusaha nih, misalkan pengusaha koran lah ya, lalu saya ini mendistribusikannya nih, pasti ada jurnalis gitu kan, ada pers, ada wartawan dan sebagainya tuh untuk mengisi konten ya. Dan mungkin saya juga di situ akan menerapkan beberapa harga halaman depan berapa, harga halaman belakang berapa, harga halaman yang mini berapa, itu macam-macam ya. Begitu juga
sampai sampulnya mungkin ya. Nah, begitu koran dicetak setiap pagi, lalu koran ini didistribusikan ya. Kemana distribusinya? Ya pasti ke distributor ya. Dan si loper koran dapat duit nggak nih ketika nganter korannya? Ya dapat lah. Gimana sih? Ya dapat duit lah. Kan loper, ya kan? Per koran yang dijualnya misalkan dapatnya berapa nih? 100, 200 perak ya. Itu dapat duit si lopernya. Terus yang bayar si loper itu siapa? Ya saya sebagai pemilik perusahaan, ya kan? Nah sekarang kalau loper korannya nggak jualan koran, apakah bakal dibayar? Ya enggak, gitu kan? Nah sekarang apa urusannya tuh pengiklan ya sama si loper koran ini nih? Jelas nggak ada urusannya, ya beda jalur. Yang penting pengiklan bayar dengan kontrak tertentu, dengan harga tertentu juga tentunya. Ya, komitmen perusahaan akan menyisihkan sisa hasil usaha yang dibutuhkan untuk keperluan distribusi ya sebagai komitmen. Sekalipun tidak ada pengiklan di perusahaan koran, ya udah gitu kan. Ibarat kata kalau misalkan saya tadi yang punya perusahaan korannya, saya akan tetap membayar si loper ya. Karena loper tersebut itu udah merupakan bagian dari komitmen ya. Nah, Fitub ini skemanya sama. Siapa lopernya? Ya member. Ya membernya inilah menyampaikan juga sama yang lain gitu kan ya. Terus dia juga memang kerja juga ngeklik iklan gitu kan. Apakah ini bukan skema yang masuk akal? Ya masuk akal lah. Gimana sih? Nah, kalau misalkan kalian ini semua yang komentar seorang pebisnis yang handal nih, apakah Anda tahu big data company itu dengan menggunakan semua kecanggihan untuk membuat sebuah aplikasi ini butuh uang berapa sih kira-kira? Mengeluarkan aplikasi itu tuh butuh uang berapa? Coba dicek. Dicek. Berapa tuh harganya? Jadi Anda tahu nggak nih biaya membuat sebuah server nih? Tahu nggak sih? Yang bisa mendata 11 juta orang lebih bahkan. Ya, yang dilakukan sama Fitub tuh. Coba cek harganya berapa. Jadi sebaiknya mikir. Kalau misalkan kalian mau bilang Fitub itu penipu, mikir. Modal segitu gede dikeluarin. Ya. Sekarang ini perusahaannya baru 8 bulan mungkin ya, mau 9 bulan. Liatin aja dulu, ya kan? Ngapain sih ribet gitu kan? Toh kalian juga nggak main gitu kan? Mungkin kalian dendam kali sama perusahaan-perusahaan yang dulu yang nipu Anda. Tapi untung saya nggak ketipu. Ya, makanya harus jeli di sini, harus sangat jeli ya. Ya, jadi jangan sampai kalian ini langsung menjudge, oh ini sama dengan ini, dengan Ponzi, sama dengan Memiles, sama dengan ClickShare, sama dengan Brotherhood. Enggak lah, beda lah. Enggak sama, enggak seperti itu ya. Dan sekarang kalau misalkan kalian bicara tentang masalah legalitas untuk perusahaan Fitub sendiri, jelas Fitub di sini sedang memproses semuanya ya. Di mana fase kedua e-commerce sudah hadir. Jadi di situ juga dibarengi perizinan akan dilampirkan. Lantas gini, apakah sekarang bermasalah? Hah? Tentu nggak masalah. Karena kenapa? Masih ada. Masih bisa dinikmati sharing profitnya. Masih bisa dijual di exchange counter. Ya. Selagi gratis ya kenapa nggak dijalanin? Toh kan judulnya memang gratis gitu kan. Ya udah main aja gratis. Aman-aman aja kok. Ya kan? Terus bertransaksi di exchange counter. Ini tentunya pakailah cara yang pintar. Jadi bertransaksi itu kita harus tahu cara yang lebih aman bagaimana. Setiap kali kita transaksi, misalkan saya bertransaksi, saya matchingin dulu nih, ya, saya matchingin dulu terlebih dahulu sama calon pembeli atau penjual. Di mana matchinginnya? Ya di WhatsApp, ya, itulah fungsinya grup. Setelah match baru lewat exchange counter saya transaksinya. Jadi itulah fungsinya silaturahmi gitu loh. Jangan langsung jebret-jebret yang nggak ngerti jalanin jual beli di exchange counter sehingga dia lalai, akhirnya ya begitu. Di blow up lah. Jadi sehingga perusahaan yang kena. Padahal orang-orang itu sendiri yang tidak paham bagaimana caranya mematchingkan, bagaimana caranya transaksi jual beli. Ya di situ kan kesalahan dari tiap individu, bukan dari perusahaan gitu ya. Jadi kita pun di sini bisa ngelihat juga nih rating bintang si penjual atau si pembeli itu ya. Jadi akan selalu banyak tips-tipsnya, akan selalu banyak caranya, banyak ilmunya yang harus kita ketahui ya. Dan saya juga di sini memastikan jika saya menjual ya, pastinya saya akan ngecek dong di mutasi rekening gitu kan ya. Nih apakah
udah masuk apa belum transferannya gitu kan ya dari si pembeli ini. Kalau misalkan udah, ya udah saya kirimin VP-nya dari exchange counter itu gitu ya. Kalau misalkan posisinya saya beli, ya saya pun akan mematchingkan terlebih dahulu dengan yang beli gitu ya. Atau bisa dengan atasan saya, setelah match ya barulah saya transfer gitu kan ya. Dan ini adalah cara pinter untuk meminimalisir penipuan di exchange counter ya. Yang mungkin dilakukan ini sama oknum yang sirik sama Fitup. Jadi yang sirik-sirik ini cari celah. Gimana caranya? Ya udah, kita juga punya celah gitu kan ya. Kita juga punya grup WA yang bisa kita matchingin terlebih dahulu gitu ya. Kita make sure lebih dahulu. Dan jika memang ilegal, ya kenapa masih ada nih VTube sampai sekarang? Ya artinya jangan kemakan hoax lah ya, yang tidak berdasarkan wawasan gitu ya. Kalau misalkan dari awal aplikasi ini udah gratis, ya udah gratis aja gitu ya. Tentunya tidak ada paksaan untuk joining fee. Jadi harap kalian bisa untuk memahami lebih dahulu sebelum kalian berbicara, pelajari dulu. Jangan sampai kalian ini trauma yang berlebihan karena dulunya mungkin Anda pernah ketipu dan saya tidak, ya. Jadi di sini juga saya sudah menelisik bagaimana kinerjanya VTube. Saya menelisik juga bagaimana cara kerja sistemnya. Alhamdulillah masih aman kok, ya. Terlepas dari kantor yang masih virtual, mungkin nanti setelah e-commerce akan ada yang benar-benar nyata yang terlihat. Jika itu sudah terjadi, Anda yang malu. Assalamualaikum.